Oke, bertemu lagi bersama YouTube channelnya Dirga. That's right. Nah, sekarang saya nggak sendiri kebetulan. Ini saya lagi sama anak band juga, asalnya asal Bogor. Nah, konon katanya band ini sudah 8 tahun merintis karir. Dan setelah 8 tahun merintis karir, bandnya ini jatuh bangun. Nah, kita pengen tahu ceritanya lebih dalam. Kita ulas lebih dalam di sini, oke? Dan sekarang Dirga lagi sama Arjuna 89. Oh, tas dulu dong. Biar nggak selek. Gimana sehat aja? Sehat. Alhamdulillah. Diperkenalkan dulu deh, boleh dari ujung sana sampai ujung sini gitu. Siap. Cuma Halo, saya Agung. Saya ada personil drummer dari Arjuna 89. Siapa tadi namanya? Agung. Halo, perkenalkan saya Reza pada vokalis. Nah, Halo, perkenalkan saya Ari pada gitar. Ari pada gitar. Oke, jadi ini Arjuna Band 89 yang kemarin rame banget bikin cover ya. Iya. Bikin cover di Instagram. Instagram. Wow. Berarti program video 1 menit ya? Ini satu. Nah, betul. Pernah gue lihat di beberapa feed itu ternyata ada security, ada apalagi tukang apa gitu yang pokoknya yang banyak banget yang ngerespon gitu, Banyak bikin cover. Banyak. Itu memang ada hadiahnya atau memang apa kayak gimana? Emang dari tim kita ada hadiah, ada Oh, souvenir. ada souvenir. Mantap kalau gitu. Jadi kalau misalkan mau cover itu izinnya kemana? Izinnya langsung ke tim Arjuna 89. Jadi Oh. ada WA-nya juga bisa dikirim videonya. Nah sebentar, ini ngomong-ngomong yang dipromoin ini lagu yang mana? Sakit hati. Sakit hati, Iya. asik. Lagu Sakit Hati, dia udah bikin video klip belum? Lagu ini udah bikin video klip? Untuk lagu Sakit Hati sendiri udah bikin video klip, cuma belum tayang, paling lagi proses editing. Lagi proses editing. Kalau boleh tahu di mana nih bikin video klipnya? Jakarta ya, masih Jakarta. Di Jakarta. Konsepnya outdoor apa indoor? Indoor. 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 Konsepnya indoor. Oke, berarti simple ya. Simple. Oh iya, sutradaranya siapa? Om Krisinya. Oh, kita udah tahu dia ya. Luar biasa. Pasti modelnya cantik-cantik nih ya. Berarti sekarang Arjuna 89 ini bernaung di label apa? Pelangi Rekod. Pelangi Rekod, berarti Bapak Iwan Sastrawijaya. Pak, nih anaknya yang saya izin wawancara ya Pak ya. Jangan dimarahin Pak. Saya mau tanya-tanya, lagu Sakit Hati ini sudah berapa lama? Kalau untuk pembuatannya sih dari 2018 ya. Pembuatannya. Oh, setahun yang lalu. Nah, Oke. Cuma memang rilisnya baru seminggu. Berarti yang di YouTube itu baru Video lirik. video Nah, lirik. video Oke. Kita dengerin dulu deh kayak gimana nih lagunya ya, coba. Ini kan hati gua galau gitu. Iya. Oh ya, curhat. Ini lagu enak banget, sumpah belum nyampe rap aja udah enak banget. Tapi teman-teman kalau mau dengerin fullnya itu di mana YouTube-nya? YouTube Pelangi Rekod. Pelangi Rekod. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman mau ngedenger lagu Arjuna 89 yang judulnya Sakit Hati itu langsung ada di YouTube channelnya Pelangi Rekod. Pelangi Rekod. Nah, terus promonya berarti rencana ke depan akan seperti apa? Apakah ada inovasi lagi yang seperti kalian buat atau menunggu dari label atau bagaimana? Ada bocoran nggak sih? Paling untuk jadwal sih kemarin udah ada bocorannya. Jadi Udah. TV channel juga udah ada untuk bulan 4. Mungkin kalau di radio sih belum keluar nih. Belum untuk keluar. jadwalnya sendiri. Jadwal. Tapi dari tim Arjuna sendiri kita banyaklah bikin sesuatu kejutan. Aduh, Pak Iwan, ini lagunya enak loh Pak Iwan. Bisa dibilang mereka ini punya inovasi sendiri Pak Iwan. Jadi bisa dibilang mereka ini kreatif gitu ya, tanpa menunggu promosi dari label, tapi mereka coba
mencoba untuk inisiatif sendiri membuat program di Instagram dan alhasil banyak loh yang cover dan lagu ini saya rasa Makasih. udah naik banget gitu kan. Makasih Amin. Oh yang ngomong-ngomong Arjuna 89 ini bener kan apa kata saya sudah 8 tahun? Sudah benar-benar. Benar ya, Sudah berarti 8 saya nggak tahun. salah baca ini ya, press release ya. Jadi 8 tahun ini ngapain aja, jatuh bangun, apa kayak gimana? Coba dong cerita lebih Gua dalam. coba ceritain. Silakan. Ya soalnya dari awal 2011 Reja sama Ari bikin band namanya Auraku ya. Ketemunya di mana waktu itu? Kita kalau ketemu teman main sih. Oh, main. Iya. Main apa ya, Reng? Panas-panasan. Layangan. Oh ya kan? 2011 bikin band sama Ari, ada personil lain. Akhirnya 2014 kita ikut festival ya, jadi ikut festival. Ketemulah sama Agung, satu panggung. Satu panggung. Tapi beda band. Berarti aku anak festival. Iya. Oh, berarti udah nggak diragukan ya sekarang. Namanya sering festival itu kan sering banget. The best. The best ya? The best. Oh, the best ya. The best keren. dah. Terus. Akhirnya gabung 2014, Oh. bongkar pasang, jatuh bangun ya Gung ya. Sampailah 2018 kita ganti nama menjadi Arjuna 89. Artinya Seorang tokoh, kalau zaman dulu bilangnya tokoh yang patut dikagumi, rendah hati, nggak sombong juga, ya spesial lah gitu. di dalam perwayangan juga Iya, Arjuna iya. bagus terus ya perannya ya, nggak pernah jadi peran antagonis kayaknya. Berarti kalau 89-nya Angka tertinggi aja sih, Angka jadi kita tertinggi. pengen Arjuna ini ya terus berkarya setinggi mungkin. Oke, berarti ada hubungannya sama fungsi katanya. Angka tertinggi 89 artinya kalau misalkan main QQ itu PQ ya. Benar gak sih? PQ ya. Oke, keseharian kalian ini bisa ditonton sama teman-teman di mana? Kalau untuk keseharian sendiri kita punya akun Instagram juga. Punya akun Instagram apa namanya? Arjuna 89 Band. Nah, di situ nanti kalian akan bikin program apa aja? Banyak. Jadi sekarang kan lagi jalani untuk cover lagu yang kita rilis Sakit Hati. Betul. Terus kita juga mungkin sedikit bocoran untuk souvenirnya juga kita Oh begitu. Mana coba sebenarnya? itu dia. Oh iya keren ya ini. Iya. Aduh berat amat. Pak Iwan, nih modal sendiri loh. Ganti ya. Ganti ya. Amin. Senilai 1.200.000. Iya. Wow. Ini buat saya? Hah? Apa buat siapa? Ini ngomong-ngomong isinya apa? Kok berat begini? Kalau Apa? untuk Apa? isi banyak yang nanya, Ah. Dirga, cuma kita belum bocorin. Nanti Intinya, dibocorinnya di mana? nanti setelah yang cover menang ya, yang cover menang terus dia membuka sendiri untuk diupdate surprise-nya. Surprise. Oh begitu. Biar unboxing dia. Oke. Ya, jadi bisa dibilang ini berat loh. Kalau misalkan teman-teman ini yang dapetin hadiah covernya dari lagu Sakit Hati Arjuna 89 ini sangat beruntung menurut saya. Sampai 30 Maret ini. Sampai 30 Maret Iya, atasnya. Nah, segeralah bikin cepetan kan ya. Berhubung kemarin juga udah saya lihat di feed beberapa banyak banget dari mulai security, orang biasa, pengamen sampai semuanya itu tahu lagu Arjuna 89. Menurut saya jadi mengingat masa-masa saya ketika tahun 2010. Wow. Itu dimana semuanya hampir terkena virusnya Dadali gitu ya. Semoga Arjuna 89 juga bisa mengikuti ya Amin, dalam amin, ajang amin, kesuksesannya. Bukan hanya kesuksesan Dadali aja, tapi kesuksesan semua band-band yang sudah ternama. Amin. Nah, jadi ini untuk siapa rencana? Udah ada pemenangnya apa Belum ada. Belum ada. Jadi ini cuma manas-manasin doang. Memberitahulah kepada sobat Arjuna dimanapun berada, bikin coveran sebaik mungkin. Tuh, bikin cover. Terus juga Itu pakai gitar nggak wajib nggak? pokoknya apa aja. Bebas, Mau bebas. dia mau dia lip sync, mau dia pokoknya sebaik mungkin lah intinya. Lip sync ya? Bisa juga Lip sync bisa juga baik hati banget. Kalau saya yang bikin program untuk cover itu lip sync nggak boleh. Gitu kan. Apaan lip sync gitu kan? Tapi Arjuna 89 baik loh. Dia boleh untuk lip sync. Oke, terus banyak yang bilang, Kak kalau lip sync boleh nggak? Soalnya saya nggak bisa nyanyi, cuma bisa gaya. Oh silahkan gitu. Oh, gitu. Bergaya aja udah. Gitu. Tapi kita juga bingung nih nanti lip sync gimana? Lagu galau, cuma kalau bergaya juga kita nggak lucu. Iya nggak masalah ya. Oke, kita balik lagi ke topik pembicaraan. Setelah tadi menceritakan tentang pertemuan Arjuna 89, gimana kisah sedihnya nih? Aku pengen tahu dulu. Baik, by the way, tolong dong. Ini asli berat loh, tuh kan?
Nah, gimana untuk cerita untuk kesedihannya sampai bertahan 8 tahun? Dari berapa orang tadi personilnya? Dari 5. Dari 5 orang sekarang tinggal 3 orang. Yang 2 orang ini chemistry-nya kurang bagus ya, bisa jadi ya. Mungkin ya. Tapi ya kita berharap walaupun chemistry-nya kurang bagus ya tetap baik-baik aja hubungan kan. Iya, sampai Dalam sekarang. artian berarti saudara masih tetap tapi untuk kerja enggak gitu lah ya. Nah, benar. Nah, terus sisa 3 orang ini gimana ini? Ceritain dulu dong. Gue pengen tahu dulu latar belakang kenapa bisa sampai bertahan 8 tahun dan apa nih sedihnya? Coba ceritain. Mungkin kalau dari Arjuna 89 yang tertinggal ya, artinya tertinggal. Agung sama Ari dan Reja, ya kita cukup banyak lika-likunya lah Kang Dirga. Jadi kita bertahan sampai sekarang ini karena satu niat yaitu kita ingin berkarir, kita ingin karir kita dihargai masyarakat Indonesia, nanti di luar negeri juga, dan yang paling terpenting niat kita ya buat keluarga berorang tua juga. Jadi kita nggak muluk-muluk, intinya gimana karir kita dihargai, orang tua kita bisa bangga punya anak seperti kita gitu. Jadi ternyata 3 orang ini berikut saya satu tujuan, itu yang membuat kita kuat. Itu walaupun jujur aja lika-likunya luar biasa. Banyaklah tantangan ya, sampai mungkin keluarga, mungkin sampai teman, banyak yang cemooh juga kan. Banyak yang cemooh. Banyak Keluarga. Enggak, teman. Teman. Kalau keluarga mungkin sedikit kadang salah paham juga. Ini maksudnya kemana nih? Terus mana hasilnya mana gitu kan gitu ya. Ya sebenarnya sih perlu saya tegaskan dan garis bawahi yang namanya band Masih Berjuang itu sempat saya waktu tahun 2009-2010 itu sampai 2011 tidak pernah memikirkan yang namanya uang, tidak pernah memikirkan apa yang namanya hasil. Sebab walau bagaimanapun ini adalah bentuk dedikasi kita, bentuk kecintaan kita kepada musik gitu kan. Yang namanya hasil itu pasti ada, tapi ya memang nggak secepat yang mereka pikirkan gitu kan ya. Mungkin mereka beranggapan bahwa musisi ini adalah pekerja kantoran. Ya kan beda gitu kan. Kalau pekerja kantoran kan mereka menyita waktu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah kalau kita memang kerjanya agak santai, tapi kita ini udah seperti mirip polisi loh. Dalam artian malam-malam juga kalau dapat inspirasi kita berarti kerja gitu kan. Seharusnya lebih menghargai aja. Kalau misalkan ada pun orang-orang yang kurang memahami tentang pemasukan uang di musik itu, saya rasa harus dijelaskan sih ya. Harus dijelaskan bahwa nggak semudah yang mereka bayangkan, nggak sama dengan pekerja kantoran gitu kan. Jadi saya rasa Arjuna dalam step-step ini yang saya lihat masih oke, masih punya kans bagus gitu kan ke depannya. Karena ya wajar gitu kan, dalam industri musik yang sedang turun ini global. Bukan hanya Arjuna 89 aja yang mengalami gitu kan, tapi dari semuanya, semua label, semua band gitu kan. Mungkin ya mereka ditutupi dengan rasa-rasa ya keceriaan aja sih ya, jadi nggak begitu kelihatan. Televisi juga udah kurang. Televisi juga sudah kurang karena ya saya juga nggak tahu lah. Saya juga pernah dulu ya bikin, saya sedikit cerita. Pernah bikin yang namanya curahan hati di Twitter. Entah ini pemerintahnya, entah ini Indonesianya, entah ini pemerintahnya, entah ini rakyatnya, entah ini pertelevisiannya. Kok kenapa musik seperti hilang? Saya bilang. Kok kenapa musik seperti hilang? Kenapa jadi seperti nggak ada yang support? Wadahnya nggak ada gitu kan. Nah makanya mungkin kita kembali lagi positive thinking. Mungkin ini akan ada pilpres atau ada apa gitu kan, jadi ditunda dulu. Ya semoga lah kedepannya gitu kan bisa ada lagi yang namanya program-program musik, entah itu pagi-pagi, entah itu program spesial gitu kan. Ya alhamdulillah kalau mungkin band-band yang besar itu masih bisa dapat acara program spesial gitu kan. Ya kita berpikir untuk band-band yang mungkin lagi merintis, yang lagi benar-benar fighting banget gitu kan. Ya semoga acara TV ini semakin berkembang lagi, masyarakatnya semakin pintar dalam memilih program begitu sih. Sampai kemarin ini kita cerita sedikit perjuangan, tadi masalah perjuangan. Sampai kemarin ya sebulan yang lalu ya kita ikut kita bikin syuting itu, kita ngeband di tempat angker. Di mana? Di lokasi di Bogor. Tapi ya. saking kita berjuangnya, gimana caranya kita bisa berkembang? Apa kita bikin konten apa yang seru? Ya udah kita ngeband tapi di tempat angker, kita jalan. Sampai saya kesurupan, boleh ditonton videonya. Lah, memang ada tempat lain bro. Kok bisa sih kepikiran di situ? Ya ide terus karena niat tadi. Karena niat apapun kita harus lakuin. Kita lakuin ini salah, kita maju lagi. Kita lakuin ini salah, kita maju. Apapun yang kita lakuin, yang intinya kita harus bisa membuktikan kalau kita sukses di band.
Betul, berarti Arjuna 89 ini bisa dibilang setan aja dilawan. Iya nggak sih? Setan aja dilawan gitu kan. Ya karena mereka ini bisa dibilang syuting di tempat angker ya, kalau kita pikir sih ya buat apa gitu kan. Karena ya di kota tua itu juga ada tempat spot-spot yang mungkin bisa dibilang angker juga sama gitu. Tapi setelah tadi mendengar jawaban dari Reza, ternyata itu untuk benar-benar melawan dan meyakinkan satu tekad mereka dalam satu kesatuan band untuk menjadi kuat lagi. Tapi enggak muja kan bro? Enggak ya. Susahnya, sedihnya sudah diceritakan, banyak dicemooh, banyak dipandang sebelah mata, entah itu dari keluarga, entah itu kerabat, orang-orang terdekat gitu. Ya saran saya sih tidak baik seperti itu, karena yang namanya garis suratan takdir tangan seseorang ini tidak ada yang tahu. Jika Gusti Allah bilang besoknya sukses ya sukses gitu. Yang penting diniatin aja nih. Amin. Sekarang saya mau tanya, Arjuna 89 kalau udah sukses mau ngapain? Ayo satu-satu jawab, Gung. Bahagian orang tua dulu lah pertama. Nah. Yang udah ngedoain support dari dulu sekolah sampai sekarang udah Betul. berhasil seperti ini kan gitu. Betul. Iya. Yang ingin nunjukin aja ke orang-orang. Oh, oke. Kalau gua tuh bisa gitu. Betul, betul. Nah, kalau Reza? Reja sih pastinya karena memang orang tua tinggal satu mama. Mm-hmm. Mama juga umur udah hampir 90 tahun dan suka apa ya sakit juga. 90 tahun ya. Masya Allah, kita doain semoga sehat selalu Amin, ya. amin, amin. Terus? Jadi memang nyokap tuh cuma pesan mama ikhlas untuk pergi ninggalinnya, bahasanya seperti itu bikin sedih lah. Kalau Reja udah bisa buktiin di televisi atau misalkan Reja udah sukses lah gitu. Sebentar, ikhlas untuk pergi. Berarti Reza asal mana nih? Ke Kalimantan. Asal Kalimantan, merantau ke Bogor dan mendapatkan major label di Jakarta. Luar biasa, 3 kota. Perjuangan yang bukan sepele gitu kan, apalagi jauh dengan keluarga dari Kalimantan ke sini. Ya, bisa dibilang memang kalau naik pesawat sejam 2 jam nyampe, tapi seenggaknya itu loh, bertahan hidupnya ini bagaimana gitu kan, mentalnya itu. Nah, kalau Ari, Kalau kalau saya, sukses mau ngapain, Ri? kalau saya pribadi sih pengen nyenengin orang tua paling pertama. Pertama ya, Ya. oke. Karena kan emang di rumah support banget lah kalau ke musik gitu. Mau Support, pulang ya. malam, mau pulang subuh, tahu kalau orang tua apa sih? Apa ya nih? Nah, itulah, itu kan bisa dibilang para orang tua dari Reza, dari Agung, dari Ari bisa dibilang memang sangat mengerti dan merestui. Ya bisa jadi ini kesuksesan didapat karena doa dari orang tua begitu ya. Jadi saran saya buat orang-orang yang pandang sebelah mata nih untuk Arjuna 89, kita buktikan saja dengan karya yang sangat luar biasa, oke? Nyinyir itu tidak ada isinya. Kalau kritik ya silakan, kritik diterima gitu kan. Ya, oke. Setelah kalian bikin program cover untuk lagu Sakit Hati ini, nanti next akan mengeluarkan video klip. Ya, video klip. Video klip. Ya, Setelah itu baru promo radio. Promo radio. Ya, kita tunggu juga promo TV-nya, Amin. gitu kan ya. Semoga ada acaranya. Amin. Jadi nggak kayak kiamat gitu ya. Kalau saya bilang ya kayak kiamat. Band ini, saya kasih tahu. Band ini bisa dibilang sudah seperti kiamat. Dalam artian kenapa? Kita masuk ke TV itu bukan jadi bintang tamu menurut saya, tapi partisipasi. Partisipasi itu apa? Mau datang syukur, nggak datang nggak apa-apa, gitu kan ya. Nah, ya ini menurut saya ya hal-hal yang sangat miris, hal-hal yang memang harus dibenahi gitu kan. Bagaimana caranya supaya pertelevisian Indonesia ini memang mempunyai wadah tersendiri gitu. Jangan sampai hanya acara-acara yang tidak berfaedah dan tidak ada edukasinya aja yang ditampilkan gitu aja sih. Saya sih nyerita ke Reza, nyerita ke Arjuna semua teman-teman ya begini gitu, karena prihatin gitu bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah menjadi trendsetter musik Asia juga loh. Salah satu trendsetter musik Asia gitu. Ya kenapa kita nggak bikin seperti MTV lagi? Tapi MTV juga jangan dikotak-kotakan musiknya, gitu kan? Saya sih pengen MTV itu ya global musiknya, gitu kan? Dari semua kalangan. Musik television, gitu kan? Bukan musik television grade A, Betul. ya, gitu kan? Mereka harus berpikir dari grade A, grade B, grade C, grade D harus ditampilkan juga, gitu kan? Ya namanya keunikan, gitu kan? Kenapa enggak, gitu loh? Namanya musik itu kan bisa menyampaikan sesuatu, bisa mencurahkan perasaan, bahkan bisa pernah loh nemuin orang yang nggak ketemu bertahun-tahun karena musik jadi ketemu. Iya kan? Nah, jadi ajaibnya musik tuh begitu. Makanya kita terima kasih banyak ini di support sama Kang Dirga di Ya, channelnya. nggak, kalau YouTube channel Dirga That's Right ini bisa dibilang studio kecil tapi
Saya di sini memang berusaha untuk mempresent band-band Bogor. Walaupun itu bukan band Bogor, saya present juga sama aja gitu kan. Yang paling terpenting itu silaturahminya aja sih. Saya nggak ngejar AdSense dan kalian nggak usah subscribe kalau kalian kepaksa. Saya juga nggak minta subscribe kok, oke? Pokoknya kita doain, sama Dirga didoain, semoga Arjuna 89 dengan single Sakit Hati ini menjadi sukses, merubah semuanya. Ya semoga merubahnya bukan menjadi buruk tapi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bijak lagi. Oke, sampai ketemu lagi di channel Dirga. That's right.